Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Saya percaya bahwa kita tetap bersemangat, kita tetap mau belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu merupakan kebutuhan bagi kita. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita akan pasti jatuh ke dalam banyak pencobaan dan banyak dosa kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu firman-Mu. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin membahas tentang keuntungan orang yang diurapi. Jadi topik yang akan saya bahas kali ini adalah keuntungan orang yang diurapi. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan, paling tidak kita akan menemukan 5 keuntungan orang yang diurapi. Mari kita menggalinya satu persatu. Apa sebenarnya keuntungan dari orang yang diurapi itu? Yang pertama adalah dilindungi oleh Tuhan. Kita bisa membaca dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-22. Di situ dengan sangat jelas disebutkan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Di sini ada jelas jaminan daripada Tuhan supaya orang tidak mengusik orang-orang yang Tuhan urapi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu dilindungi oleh Tuhan supaya tidak diusik oleh orang-orang lain. Nah, itu adalah keuntungan dari orang yang diurapi yang pertama. Kemudian kita akan melihat keuntungan orang yang diurapi yang kedua, yaitu dibela oleh Tuhan. Hal ini dapat kita baca di dalam 2 Samuel 19 ayat 21. Di situ disebutkan dengan sangat jelas, lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dibela oleh Tuhan. Keuntungan orang yang diurapi yang ketiga adalah dijaga oleh Tuhan. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat ke-7 sampai 8. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sebab itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi jelas bahwa Saul dijaga oleh Tuhan, sehingga tidak sempat diganggu oleh orang-orang yang ada di dalam gua akibat perkataan dari Daud supaya jangan menyerang Saul, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, keuntungan orang yang diurapi yang keempat adalah diberi kemenangan oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya.
Jadi ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kemudian keuntungan orang yang diurapi yang terakhir, yang kelima adalah diberi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Hal ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan diberi keahlian, diberi pengertian, diberi pengetahuan di dalam segala macam pekerjaan. Nah, Bezaleel bin Uri bin Hur dipersiapkan untuk membuat peralatan dari tabernakel atau kemah suci. Nah, itu saudara-saudara sekalian, keuntungan dari orang yang diurapi Tuhan. Yang pertama, dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, dijaga oleh Tuhan. Yang keempat, diberi kemenangan oleh Tuhan. Yang kelima, diberi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar tentang topik keuntungan orang yang diurapi Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh mengerti bagaimana manfaat kalau kami diurapi oleh Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.